Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah sekalian, ibu-ibu yang soleha, ibu-ibu yang soleha, gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Zohirnya sehat, batinnya sehat? Insyaallah. Alhamdulillah. Sudah soleha semua ya? Insyaallah. Sudah bertakwa semua? Sudah jelas sebagai penghuni sorga? Insyaallah, amin. Mau masuk sorga? Mau sekarang? Ingin masuk sorga tapi nggak mau sekarang. Karena kalau sekarang harus mati dulu. Nggak bisa langsung ya. Mati pun menunggu lama di alam kubur. Sampai datangnya hari kiamat. Setelah itu menunggu lagi di padang mahsyar. Lama sekali. Tapi mudah-mudahan tentunya kita berharap nantinya dimudahkan oleh Allah dan kita semua dimasukkan dalam sorga. Kita bertemu di sini, mudah-mudahan ketemu lagi di sorga ya. Alhamdulillah. Di hari ini, alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di hadapan ibu-ibu untuk membahas suatu tema yang sangat penting. Anakmu, sorgamu atau nerakamu. Ya, anakmu, sorgamu atau nerakamu. Ini pembahasan tema yang harus diketahui oleh yang sudah berumah tangga ataupun yang akan berumah tangga. Semuanya wajib mengetahui. Karena bagaimana nanti anak ini bisa mengantarkan orang tuanya kepada kebahagiaan. Mengantarkan orang tuanya kepada sorga. Anakmu itu sorgamu atau nerakamu. Artinya orang tua itu bisa masuk sorga dengan sebab anak. Dan orang tua pun bisa masuk neraka dengan sebab anak. Bagi yang punya anak ya, salah satu sebab, bukan satu-satunya, salah satu sebab untuk masuk surga dengan sebab anak. Dan salah satu sebab masuk neraka juga dengan sebab anak. Nah tentunya, kalau dengan sebab anak, orang tua itu dimasukkan ke surga, karena orang tuanya benar. Orang tuanya mendidik, membimbing, mengarahkan, mengajarkan, ya, menjaga dan melindungi, serta melakukan berbagai macam cara untuk mensolehkan anaknya. Ada usaha yang maksimal agar anak itu betul-betul jadi soleh dan soleha, mengerahkan seluruh tenaga, waktu, pikiran, harta dan lain-lain agar anak itu nanti menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang bertakwa, sehingga orang tuanya mendapatkan manfaat, mendapatkan keberkahan. Di dunia mereka bahagia, di akhirat pun mereka berbahagia. Ya, jadi seseorang masuk surga itu bisa jadi dengan beberapa sebab yang kita tidak tahu sebab yang manakah, karena Allah yang menilai kan, bukan kita. Tapi anak itu merupakan salah satu sebab terbesar. Salah satu sebab terbesar. Setelah kita menjadi muslim dan muslimnya memiliki akidah yang benar, kita bertauhid, tidak mempersekutukan Allah, lalu kita juga beribadah kan, melakukan perintah yang wajib dan bahkan ibadah yang sunnah pun kita kerjakan, dan dosa-dosa yang haram pun kita tinggalkan. Maka peluang yang sangat besar, salah satu sebab orang tua itu masuk surga dengan sebab karena mereka memberikan kontribusi, ya, kontribusi yang besar sehingga anaknya dengan izin Allah menjadi soleh dan soleha. Tetapi ketika anak ternyata menjadi anak yang durhaka, anak yang tidak mau beribadah, anak yang memang tidak dididik sama orang tuanya, tidak dijaga, tidak dibimbing dan tidak diarahkan, orang tua membiarkan anak itu dalam kesalahan dan kemaksiatan, maka hal inilah yang menjadikan bisa jadi sebab orang tua itu masuk ke dalam neraka. Nah, kita mulai dengan bagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah At-Tahrim yang biasa kita dengar ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Surah At-Tahrim surah ke-66 ayat yang ke-6. Surah ke-66 ayat yang ke-6. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dan penjagaan ini bukan
menunggu sampai soleh dan solehah, sampai orang tuanya jadi benar dulu. Tidak, bersama-sama. Jaga dirimu juga dan keluargamu secara bersama-sama. Ini tugas suami sebetulnya yang terbesar. Karena suami pemimpin kan? Pemimpin rumah tangga. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas wanita. Tapi ketika suami tidak ada di rumah, maka ibulah sebagai istri yang menggantikan suami sebagai pemimpin di rumah tangga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Kita ini semua akan diminta pertanggungjawaban tentang diri kita dan keluarga kita, anak kita. Baik suami maupun istri akan diminta pertanggungjawaban. Bagaimana selama ini? Dijaga atau tidak? Dididik atau tidak? Dibimbing atau tidak? Jangan kita mengandalkan diri kita sendiri. Barangkali ya, mohon maaf nih, barangkali kitanya mungkin sudah dianggap baik oleh Allah. Barangkali mudah-mudahan seperti itu ya. Tapi kalau andai kata kita tidak ada kontribusi untuk mendidik anak-anak ini, sehingga mereka durhaka kepada Allah dan Rasul, bahkan juga mereka durhaka kepada orang tuanya, banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, nah bisa jadi akhirnya orang tua itu secara pribadi bagus, tapi bisa jadi dengan dosa dia kepada anak. Orang tua bisa berbuat zalim dan dosa kepada anak, anak juga bisa berbuat zalim durhaka kepada orang tuanya. Nah, dikhawatirkan dengan dosanya orang tua kepada anak tadi, karena tidak mau mendidik, menjaga, tidak mau membimbing, mengarahkan, ya, tidak mau diarahkan kepada agama ini. Bagaimana mengenalkan kepada mereka tentang Allah, tentang ibadah, tentang akidah yang benar, tentang akhlak yang mulia. Mereka biarkan saja, dan ternyata orang tua seperti ini banyak. Dari sisi duniawinya luar biasa, tercukupi. Untuk sekolahnya dari awal TK sampai kuliah S3, semua tercukupi dengan baik. Dari sisi hartanya, transportnya, makannya, minumnya, pakaiannya, semua tercukupi. Tapi dari sisi agamanya kadang-kadang nol, kadang-kadang sedikit, kadang-kadang minus. Dan orang tua tidak merasa perlu untuk mendidik mereka. Baik yang baru berumah tangga ataupun yang sudah lama berumah tangga, bahkan sudah punya cucu lagi. Kadang-kadang kurang perhatian kepada anaknya. Padahal kewajiban untuk mendidik dan membimbing, mengarahkan anak ini kewajiban seumur hidup. Capek bu ya? Kita sholat cuma 5 kali sehari yang wajib. Haji cuma sekali seumur hidup. Zakat cuma sekali dalam setahun. Puasa Ramadan ketika di bulan Ramadan saja, 1 bulan dalam setahun. Tapi mendidik anak ini kewajiban seumur hidup sampai mati. Mungkin orang tuanya yang meninggal dunia terlebih dahulu, atau anaknya yang meninggal dunia terlebih dahulu. Selama anak itu masih ada, orang tua juga masih hidup, maka orang tua memiliki kewajiban, tidak pernah berhenti, pagi, siang, sore, dan malam, untuk melihat perkembangan iman mereka, perkembangan ilmu mereka, perkembangan amaliyah, amal mereka, bagaimana agama mereka, akidah mereka, ibadah mereka, akhlak mereka. Kenapa? Karena anak itu amanah. Tidak semua orang mendapatkan anak kan? Kita alhamdulillah punya anak semua bu ya. Berapa di sini bu anaknya? Paling banyak berapa? Rata-rata 2. Siapa yang 4? Ibu 4, ada 2 orang. Masya Allah. Yang 5? Ada yang kembar kan Pak saya. Iya. Oh kembar, jadinya 4. Alhamdulillah, 2 orang yang 4 ya. Yang 5 nggak ada. Di atas 5 nggak ada juga. Iya. Kenapa bu? Tidak lebih banyak lagi? Subhanallah. Nggak apa-apa lah ya. Rata-rata mungkin 1, 2, 3, 4 ya. Ada di sini mohon maaf yang nggak punya anak. Belum punya anak barangkali. Karena belum nikah kali ya. Iya. Tapi kalau di sini rata-rata sudah punya anak. Dan yang paling banyak 4. Alhamdulillah. Kita berharap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita soleh dan soleha. Ya, yang laki-laki soleh, yang perempuan soleha. Alangkah bahagianya. Dan kalau mereka ini dibiarkan begitu saja, termasuk suami, membiarkan juga, maka suami tadi menjadi dayyuth. Dayyuth itu adalah seorang suami yang membiarkan penyimpangan, kesalahan, kemungkaran, kemaksiatan yang terjadi di rumah tangganya. Itu dayyuth. Dan Rasul mengancam, dayus ini tidak akan dimasukkan ke surga. Anak ini menyebabkan si bapak tidak masuk surga, karena dia dayus. Dayus itu disandarkan kepada suami.
Karena merekalah pemimpin rumah tangga yang tertinggi, yang punya power, yang mengatur, mendidik semuanya. Ternyata dia membiarkan istrinya, membiarkan anaknya dalam kesalahan, kemungkaran, kesesatan, penyimpangan. Andai kata seperti itu, tidak ada usaha untuk menjadi lebih baik, maka dia menjadi dayus dan diancam dengan siksa neraka. Tidak akan dimasukkan ke surga. Meskipun mungkin dia haji umroh berkali-kali, infak sedekahnya begitu banyak, ya dia menyembelih hewan kurban dan lain-lain. Tapi ini kan kewajiban yang besar dia tinggalkan. Apa itu? Mendidik istrinya dan anaknya. Sebagai suami itu berat, Bu. Ya, tapi bukan berarti istri merasa ringan ya, karena istri juga menjadi pemimpin ketika suami tidak ada di rumah. Dan memang seringnya suami nggak ada di rumah, karena dia keluar untuk mencari nafkah kan. Nah, tinggallah istri di rumah barangkali mengurus rumah tangganya, termasuk mengurus anaknya. Makanya kalau seandainya istri dan anak itu bagus, baik semuanya, maka suami yang paling banyak pahalanya. Kenapa? Dialah, dengan sebab dia, istri dan anak jadi baik. Karena dia pemimpin. Kalau pemimpin sudah rusak, bawahnya biasanya rusak. Biasanya kan begitu kan? Kalau pemimpin sudah rusak, biasanya bawahannya rusak. Akhirnya istri dan anak pun jadi rusak. Tapi kalau pemimpinnya baik, maka biasanya di bawahnya juga baik. Tapi ya begitulah ya, namanya hidup. Kadang-kadang suami ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Ada kadang-kadang suaminya baik, istrinya enggak. Atau mungkin istrinya baik, suaminya enggak. Artinya baik di sini benar dalam memahami agama dan benar juga dalam mengamalkan agama dan semangat usaha yang keras untuk bisa istiqomah di atasnya. Nah, kalau seandainya suami mungkin dalam ya dia tergelincir dalam kesalahan ya, maka istri mengingatkan. Tapi alhamdulillah ya, ibu-ibu di sini ternyata suaminya soleh semua ya. Satu pun nggak ada yang soleha. Ternyata ibu-ibu, ternyata suaminya soleh semua. Satu pun nggak ada yang soleha. Betul, Bu? Betul kan? Iya, betul. Alhamdulillah. Jadi soleh itu. Apalagi namanya suami adalah Pak Soleh. Ternyata suami pun namanya Pak Soleh. Jadi demikian. Anakmu, surgamu atau nerakamu, ini merupakan pembahasan yang harus diketahui dan dipahami dan diamalkan oleh setiap muslim yang sudah berumah tangga dan sudah punya anak. Ya, baik anaknya 1, 2, 3, 4, 10, berapapun anaknya, selama punya anak. Tapi kalau nggak punya anak, ya tema ini nggak pas. Nggak pas untuk seseorang yang tidak punya anak. Tapi barangkali dia pengantin baru atau mungkin 5 tahun, 10 tahun masih ada harapan barangkali ya untuk bisa punya anak. Karena kadang-kadang Bu ada cerita 15 tahun berumah tangga baru punya anak. Ada yang 20 tahun berumah tangga baru punya anak. Berarti kan ada kesempatan kan, masih ada ya. Ya, jadi tema ini hendaknya harus dipahami dan diketahui supaya kita tidak salah dan berdosa. Nah, saya sudah posting tadi ya, coba disebarkan di grup WhatsApp ya. Ada artikel Bu, silakan lihat di handphone masing-masing. Saya membuat artikel dan artikel sudah saya share tadi ke Ibu Ustazah Mahda ya. Silakan di-share ke grup. Nanti kita bisa baca bersama postingan ini. Ya, sekedar untuk membantu gitu loh, supaya kita lebih memudahkan pembahasan kita. Biasanya di Telegram ada, di Telegram juga ada. Silakan Ibu lihat di grup, silakan, ataupun di Telegram juga ada. Judulnya Anakmu, Surga atau Nerakamu. Di Telegram ada, di Instagram ada. Anakmu, surga atau nerakamu. Saya khawatir kalau Ibu dikasih ke Telegram susah mencarinya. Ya, mending baca di grup aja lah, grup WhatsApp ya. Sudah dapat di handphone masing-masing? Sudah Bu? Kok nggak ada jawaban? Ada? Baik, kita mulai ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ini yang sangat dikhawatirkan ya. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jaga dirimu dan keluargamu. Secara pribadi kita menjaga diri kita masing-masing, dan kita juga menjaga keluarga kita.
Dan suami ya menasehati, mendakwahi, memperbaiki dan mendoakan anggota keluarga. Begitu juga istri. Istri juga menasehati, memperbaiki, mendakwahi dan mendoakan anggota keluarganya. Orang tua yang sukses membesarkan anak-anaknya adalah yang berhasil mendidik mereka menjadi soleh dan solehah, yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya dan berbakti kepada orang tuanya. Inilah anak yang sukses. Anak sukses itu bukanlah anak yang punya harta yang banyak, kedudukan yang tinggi. Apalah artinya orang tua yang memiliki anak yang kaya dan menduduki jabatan yang tinggi, serta memiliki penghasilan yang besar dan lain-lain, namun mereka durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka pun tidak mau berbakti kepada kedua orang tua. Apa manfaatnya semua itu? Hidup kita sebentar. Jatah kita hidup di dunia tinggal sedikit lagi. Dan mati itu pasti. Ya, kalau anak yang seperti ini, ternyata mereka tidak peduli kepada penciptanya, tidak dekat kepada agamanya, tidak paham tentang bagaimana dia berakidah, beribadah, dan akhlak yang baik, maka lihat nanti bagaimana orang tua itu menderita. Orang tua itu menderita di dunia sampai ke akhirat. Kenapa? Karena mereka tidak ada kontribusi. Umumnya anak itu rusak akibat dari orang tuanya. Kalau kita lihat secara umum, anak itu rusak akibat dari orang tuanya. Dari dulu sampai hari ini, sebagian besar. Kalau orang tua sudah mendidik mereka dengan benar, cara-cara yang sesuai dengan syariat, prosedurnya sudah benar, insya Allah besar peluang anak itu jadi soleh dan soleha, menjadi anak yang berbakti, anak yang beribadah, dan orang tua mendapatkan manfaat untuk diri mereka sendiri di dunia sampai ke akhirat, dengan sebab anak itu mendoakan mereka, bersedekah untuk mereka, beramal soleh untuk mereka, mengantarkan mereka ke surga, karena mereka berhasil melakukan perintah untuk menjaga dirinya dan keluarganya secara bersama-sama. Ya, kita lihat di sini, saudaraku, anakmu itu adalah surgamu atau nerakamu. Yaitu anak bisa menjadi sebab orang tua masuk ke dalam surga, dan anak pun dapat menjadi sebab orang tua dimasukkan ke dalam neraka. Jika orang tua melalaikan, meremehkan, serta tidak mau memperdulikan tentang pendidikan anaknya, maka anak itu akan menjadi luka di tenggorokannya dalam kehidupan dunia dan menjadi sebab ditimpakan azab kepada orang tua tersebut kelak di akhirat. Ya, salah sendiri kan? Jangan salahkan Allah. Karena kewajiban kita tuh banyak. Baik kewajiban kita pribadi atau kewajiban kita untuk mendidik anak tadi. Anak ini bagian dari kita, hasil usaha kita. Itu amanah dari Allah yang mesti kita kerjakan dengan cara yang baik, dan nanti akan diminta pertanggungjawaban. Selama kita sudah maksimal sesuai prosedur, insya Allah hasilnya baik. Ya, tapi umumnya kalau kita lihat, kaum muslimin ini tidak tahu bagaimana mendidik anak. Kata mereka, saya sudah Pak Ustadz, saya sudah, mana buktinya? Mereka tidak berilmu. Untuk mendidik anak itu idealnya, Bu, mendidik anak idealnya sebelum menikah, bukan setelah menikah. Nah, ini nih. Belum menikah kan belum punya anak. Idealnya mendidik anak itu sebelum menikah. Saya sebutkan di buku saya ini. Saya menulis buku di tahun 2010. Berarti sudah berapa tahun? 15 tahun yang lalu. Buku ini saya tulis tahun 2010, ya. Saya jelaskan di sini ada 100 kiat bagi orang tua agar anak insya Allah menjadi soleh dan soleha. 100 kiat bagi orang tua agar anak insya Allah menjadi soleh dan soleha. 100 kiat. Namanya usaha kan, sesuai prosedur. Dari mulai sebelum menikah, sampai menikah, terus sampai mereka dewasa, sampai mereka berkeluarga. Apa saja yang mesti dikerjakan oleh orang tua? Ada 100, Bu. 100 kiat. Kalau kita sesuaikan dengan prosedur ini yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita, lalu dijelaskan oleh para ulama kita, insya Allah hasilnya maksimal. Dan kita tidak berdosa. Tapi rata-rata, mohon maaf, umumnya kaum muslimin tidak belajar masalah ini. Mungkin mereka belajar masalah yang lain. Tapi untuk mendidik anak itu yang rinci, yang detail, yang lengkap dari awal sampai akhir, mereka tidak pahami, tidak dipelajari, nggak tahu. Mungkin ada beberapa lah yang kita tahu di sini ya, kiat-kiat tertentu yang sifatnya umum. Tapi ada kiat-kiat yang lain yang belum kita ketahui.
Ya, kita belajar sholat saja, ternyata sholat saja tidak tuntas. Ibadah yang terbesar itu sholat, ternyata tidak tuntas, masih banyak yang belum diketahui. Apalagi masalah seperti ini, masalah anak, yang berkaitan dengan kewajiban kita sendiri saja, ternyata kita belum belajar secara maksimal. Ya sudahlah, itu masa lalu, masing-masing kita punya masa lalu, tapi yang jelas sekarang ini kita sudah bertaubat, kita sudah berusaha ikhtiar berhijrah dan menjadi lebih baik, ya. Nah, di sini saya sedikit singgung, ya. Kita bicara ideal nih, Bu. Mendidik anak itu supaya nanti di akhiratnya menjadi mudah kita, dan mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, bahkan bisa memberikan syafaat kepada kita. Alhamdulillah. Yang pertama saya jelaskan di sini, kiat yang pertama bagi orang tua agar anak insya Allah menjadi soleh dan soleha adalah mereka lakukan sebelum menikah. Yang pertama, kiat yang pertama, yaitu mereka mensolehkan pribadi-pribadi mereka. Sebelum menikah sudah soleha, sebelum menikah sudah soleh, sebelum menikah sudah bertakwa. Mereka sudah siapkan gen-gen bibit unggul yang terbaik secara pribadi, karena nanti berkaitan dengan anak. Ini idealnya, ya, sebelum menikah itu sudah laki-lakinya soleh, yang wanitanya soleha, karena berkaitan dengan nanti anaknya ke depan jadinya apa juga ditentukan oleh masalah seperti ini. Seperti ibu-ibu di sini kan, ya, sebelum menikah udah soleha semua kan, alhamdulillah, kan begitu, betul Bu? Sebelum menikah udah soleha semua kan, masya Allah. Sebelum menikah loh udah soleha, apalagi sekarang. Sebelum menikahnya udah soleha, ya, betul Bu? Kok nggak dijawab? Mau bilang iya, takut ria, ya nggak? Mau bilang enggak, kayaknya emang kagak juga. Iya, ini kan kita bicara ideal, ya. Jadi sebelum nikah itu baik laki-lakinya, ya, ikhwan ini menyiapkan bibit unggul kesolehannya, si wanita juga. Nah, itu pertama, saya ringkasnya. Yang kedua, di buku ini saya sebutkan, kiat yang kedua adalah memilih pasangan. Ini menentukan ke depannya, anak itu soleh dan soleha. Sampai ke depan lagi surga atau neraka. Memilih pasangan gak boleh sembarangan. Karena itu menentukan nasib kita, dunia dan akhirat. Ya, andai kata yang pertama tadi, seorang wanita sudah soleha nih, mudah-mudahan seperti itu, ya, imannya, ilmunya, segala macam ibadahnya bagus, lalu dia memilih pasangan yang tidak bagus. Seorang calon suami yang ternyata akhlaknya ya nggak bagus, ya, agama juga nggak bagus. Nah, nanti ketika mereka menikah, dikhawatirkan anaknya juga nggak bagus, karena suami ini sangat besar pengaruhnya kepada rumah tangga. Dia pemimpin masalahnya. Istrinya kemana, suaminya kemana. Istri ke timur, dia ke barat. Nggak connect gitu, nggak matching. Ya, maka cara kedua untuk memiliki anak yang soleh dan soleha ini adalah si wanita ini, contohnya wanita, ya, sudah soleha secara pribadi sebelum menikah, dia memilih calon laki-laki yang bagus agamanya dan akhlaknya juga baik. Nah, dia juga soleh. Ketemulah soleh dan soleha ini menjadi suami istri. Maka kemudian setelah itu dia menjadi suami istri, mereka pun berhubungan. Dan ketika berhubungan pun mereka membaca doa. Anak itu susah menjadi soleh dan soleha, salah satunya sebabnya adalah karena gangguan syaitan. Syaitan itu berusaha kan untuk menjerumuskan kita pada dosa, siapa saja sebetulnya. Nah, Rasul mengajarkan kepada para suami, apabila kamu mendatangi istrimu, maksudnya untuk berhubungan suami istri, maka hendaknya si suami itu baca doa sebelum berhubungan. Dan kalau Allah takdirkan hasil dari berhubungan itu ternyata istrinya hamil, maka anak itu lahir ke alam dunia dalam kondisi setan sulit untuk mengganggunya. Kalau sudah setan sulit mengganggu, berarti peluang untuk soleh dan soleha ada nggak? Ya ada dong, besar sekali peluangnya. Ini Rasulullah yang mengatakan, ya, kalau seandainya ketika berhubungan saja sudah dilakukan prosedurnya, mereka awalnya sudah bagus, memilih pasangan bagus, lalu mereka menikah, ya, karena Allah mereka menikah, kemudian mereka berhubungan, sebelum berhubungan si suami baca doa, Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Allah takdirkan dari hubungan itu ternyata istrinya hamil dan melahirkan, maka anak ini sulit untuk diganggu sama syaitan. Nah,
Kemudian kalau sudah sulit diganggu oleh syaitan, berarti besar peluang anak ini akan menjadi anak yang baik. Sehingga mengantarkan orang tua itu ke surga nantinya. Ini baru awal-awal ya, muqaddimah ini. Ini kan idealnya, Bu. Kalau mau diulang lagi, ulang aja lagi. Tapi jangan pilih pasangan yang baru. Tetap dengan pasangan yang lama. Di sini kan masih bisa melahirkan ya, masih muda-muda semua nih. Ya, rata-rata 25 lah di sini. Ya? 25 plus berapa, Bu? 25 plus 50. Baik, jadi seperti itu ya. Karena kita kan bicara ideal, tapi kalau sudah langkah-langkah pertama, kayaknya waktu sebelum nikah saya belum soleha. Memilih pasangan pun nggak soleh juga. Ketika berhubungan pun nggak juga baca apa-apa. Nah, dikhawatirkan saja ke depannya nanti anak itu susah diatur, bentak-bentak orang tua. Ini kan baru sedikit nih ya, baru 3 kiat ini. Ini ada 100 semuanya ya. Jadi bisa jadi mereka durhaka sama orang tua, tidak mau mengikuti ya. Bagaimana orang tua menasehati, bentak-bentak, berkata kasar dan seterusnya. Jadi upayakan secara prosedur, mudah-mudahan ke depannya anak itu semakin mudah untuk dididik. Baik. Jadi setelah itu, tentunya orang tua berdoa dan berdoa kepada Allah agar anak itu menjadi anak yang baik ya. Anak itu dikhitan, anak itu diakekah juga. Kan ada akekah, Bu ya. Hari ke-7 setelah kelahiran ya. Anak itu selalu dibimbing, diarahkan, dikenalkan dengan agamanya, didekatkan kepada agamanya, diajarkan Al-Qur'an, sering didakwahi, sering ajak kepada pengajian, ya, ajarkan sholat awal-awal itu kan. Ketika berusia 7 tahun, ya, Rasul mengatakan perintahkan anakmu untuk mendirikan sholat. 7 tahun loh, belum wajib. Tapi sudah diperintahkan untuk sholat ketika usia 7 tahun. Supaya mereka nanti sudah terbiasa dan paham bagaimana cara ibadah sholat. Dan pukul anak itu ketika 10 tahun tidak mau mendirikan sholat. Pukulan yang mendidik ya. Bukan sekali pukul, mati. Gitu, bukan. Anak masa dimatiin. Ya, 7 tahun diperintah untuk sholat, diajarkan bagaimana untuk sholat, dan diajarkan juga, dibiasakan mereka sejak kecil untuk menutupi auratnya, supaya ketika haid dan mens mereka udah terbiasa pakai pakaian yang menutupi aurat, udah biasa mereka sholat, udah biasa mereka ibadah. Itu caranya orang tua dari kecil, Bu. Ya, bisa jadi ada orang tuanya pun, ya Pak Ustadz, saya dari dulu kayaknya nggak begitu tuh. Ya, jangankan anak, saya pribadi aja masih berantakan dulunya. Ya kan, kita bicara ideal ini kan, bicara ideal. Orang tuanya memang sudah memberikan contoh tauladan yang pertama. Orang anak tuh kan melihat contoh orang tuanya, gimana orang tuanya, begini dah. Mereka akan ikut. Fotokopi, Bu, copy paste. Copy paste. Dari kecil mereka tuh mencontoh orang tuanya. Kalau orang tuanya dari kecil sudah salah, biasanya mereka pun mencontoh orang tua yang salah. Nah, akhirnya orang tuanya dapat dosa besar karena mencontohkan yang salah. Bahkan sampai tuanya pun tidak mencontohkan yang baik. Udah tua, sudah keriput, ya, sudah bau tanah, tapi tetap tidak mau bertobat secara pribadi, dan sudah tua, sudah keriput, ya, tetap saja tidak mau memperbaiki anaknya. Hati-hati. Ya, jangan mengandalkan ibadah kita pribadi yang kita lakukan berkaitan dengan hablum minallah. Semua mungkin kita lakukan saat ini, alhamdulillah, sholat 5 waktu sudah, puasa Ramadan sudah, haji umroh sudah, zakat pun kita keluarkan setiap tahun sudah, kebaikan-kebaikan, bersedekah, berinfak, baca Quran, semuanya, alhamdulillah. Ini masalah pribadi kan, tapi ada orang lain yang mesti kita urus. Ini yang berat, Bu. Berat bagi siapapun, termasuk Ustadz juga. Kenapa? Kita ingin mengurusi orang lain. Artinya kan dia bukan jasad kita kan, jasad yang terpisah dengan kita. Tapi dia ini sebetulnya tercipta ke dunia dengan sebab kita. Itu anak. Dan kita nggak sendirian, kita punya pasangan. Suami istri saling bekerja sama untuk mendidiknya, membimbingnya, mengarahkannya, menjaganya. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, kalau seandainya ternyata orang tua tersebut tidak peduli, lihat bagaimana lanjutan dari artikel tadi, Bu. Ya, kita baca artikel tadi. Bagaimana kalau seandainya orang tua tidak peduli, meremehkan, melalaikan pendidikan anaknya,
yang diperhatikan cuma dunia saja, les matematika, les common, les bahasa Inggris. Wah, agamanya berantakan. Ya, dari kecil memang tidak diarahkan kepada agama. Orang tuanya sudah rusak duluan sebelum anaknya rusak. Nah, maka kita baca ayat di sini. Allah Azza wa Jalla berfirman, la tudarra walidatun biwaladiha walau mauludun lahu biwaladihi. Janganlah, kata Allah, seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan sampai seorang ayah menderita karena anaknya. Ada Bu di handphone masing-masing? Surah apa itu? Al-Baqarah ayat 233. Janganlah seorang ibu itu menderita karena anaknya, dan jangan juga seorang ayah itu menderita karena anaknya. Menderita di dunia sampai ke akhirat. Di akhirat dia mendapatkan siksa kubur gara-gara anaknya. Dia mendapatkan balasan keburukan di padang mahsyar, dan dia pun mendapatkan siksa neraka gara-gara anaknya. Dan disebutkan ayat ini, ibu dulu atau bapak dulu? Ibu dulu kan? Jangan sampai seorang ibu menderita. Ibu dulu yang disebut, baru bapak. Kenapa? Karena ibu itulah yang paling banyak berkorban dan memberikan kontribusi untuk anak. Bapak itu kan sedikit Bu, karena dia tuh banyak di luar mencari nafkah, capek ya, meskipun itu kewajiban dia. Tetapi yang sering berinteraksi, sering berkomunikasi, sering mereka ya bertemu, itu siapa? Ibu dengan anaknya. Maka kalau anak itu pengen soleh dan soleha, carilah wanitanya, calon ibunya ini, calon ibu yang soleha. Karena ibu ini lebih besar peluang untuk mendidik anak menjadi lebih baik. Ibu itu yang lebih besar peluang, karena mereka lah yang hamil, mereka melahirkan, mereka menyusui, ya, mereka merawatnya, mereka mengantarkan kemana-mana, sampai sekolah juga dulu, masa dulu kan masih kecil ya, sampai besarnya. Interaksi dengan ibu tuh lebih dekat anak-anak kan dibandingin bapaknya. Ya, makanya mereka rata-rata tuh lebih dekat kepada ibu dibandingkan kepada bapak. Nah, ibunya kalau memang dia soleha, insya Allah peluang yang besar anak itu menjadi baik. Meskipun ya bapak juga harus mendidiknya, tapi waktunya yang lebih banyak berinteraksi itu kan ibu. Maka di sini dikatakan jangan sampai ibu itu menderita, karena dialah yang paling capek, yang paling letih, paling lelah, paling banyak berjuang, paling banyak berkorban untuk anak. Makanya Rasul mengatakan orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari anak siapa? Ibumu, ibumu, ibumu 3 kali. Yang keempat, bapakmu. Rasul mengatakan ibu itu 3 kali. Siapakah, ketika Rasul ditanya, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dariku? Kata Rasulullah, ibumu. Kemudian siapa lagi setelah itu? Ibumu. Siapa lagi setelah itu? Ibumu. Siapa lagi setelah itu? Bapakmu. Bapak nomor 4. Ibu 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan. Nah, luar biasa itu. Kenapa? Karena ibu yang paling capek, paling lelah merawat si anak ini. Apalagi anaknya banyak ya. Anak 4 tadi gimana Bu? Capek nggak Bu? Oh, anak 4 nyantai aja ya. Mungkin pembantunya banyak nih. Iya. Kalau anak 1 sih ya capek juga. Tapi semakin banyak anak tentunya semakin capek. Ya. Saya nggak pernah Bu, alhamdulillah nggak pernah melahirkan sampai hari ini saya. Ya. Karena yang melahirkan istri saya, kok bukan saya. Tapi kan saya melihat Bu, proses bagaimana wanita tuh, seorang istri hamil, bagaimana melahirkan, antara hidup dan mati ya, bukan sesar ya, normal ya. Kita melihat, oh begini ternyata dulu ya orang tua saya ketika melahirkan saya. Ibu saya begini nih, ya Allah kesian ya. Ternyata sakit ya Bu ya? Sakit nggak Bu? Sakit nggak ketika melahirkan? Atau enak? Iya. Sakit kan, apalagi digunting juga, aduh, darah berhamburan antara hidup dan mati. Tapi begitu anaknya keluar, dilihat, hilang semua sakitnya ya. Katanya sih begitu, saya sih nggak pernah mengalami masalahnya. Begitu anak tuh keluar, dilihat, wah senang banget, Masya Allah. Setelah itu apa? Pengen lagi lah melahirkan. Iya, jadi ibumu, ibumu, ibumu. Dan jangan sampai seorang ibu itu menderita, karena dia yang paling sedih nanti. Kalau si anak durhaka, anak itu nggak dekat ke agama, tidak berbakti sama orang tua, durhaka kepada Allah dan Rasul,
Yang ruginya, paling rugi itu ibu, menderita dunia sampai ke akhirat. Kenapa? Dia yang paling capek. Dari mulai hamil, melahirkan, semua menyusui sampai besar, ibu yang paling capek. Maka nanti dia paling menderita, paling merasa, ya segala macam saya lakukan selama ini, ternyata nggak ada hasil yang menjadikan saya masuk surga. Menderita dia. Dan bapak juga demikian. Dia udah capek-capek mencari nafkah segala macam, mendidik istri dan anaknya, tapi memang tidak mau dia dekatkan kepada agama. Nggak mungkin anak soleh dan soleha kalau dia jauh dari agama. Dekat ke agama pun dengan cara bagaimana pemahaman agamanya. Karena banyak juga muslim-musliman, agama-agamaan, ibadah-ibadahan. Kalaupun dekat ke agama juga ternyata pemahamannya menyimpang, pemahamannya sesat, pemahamannya tidak sesuai Quran dan hadis, ya salah juga kan? Ya, jadi harus dekat, pemahamannya pun benar. Jadi jangan sampai ibu menderita, jangan sampai bapak pun menderita nanti di dunia dan di akhirat. Karena kalau sudah anak berkata kasar, membentak, ya, kemudian anak itu juga melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan orang tua itu menangis. Nauzubillah min dzalik. Tentu mereka menderita di dunia. Disuruh ibadah susah, disuruh sholat susah, tutup aurat juga susah, ya, disuruh ngaji juga susah. Ayo datang ke kajian, nggak mau juga. Ini semuanya adalah gambaran bagaimana seharusnya kita berjuang untuk mendidik mereka meskipun jatuh bangun. Dan kita sebagai orang tua juga belum baik benar. Sebetulnya belum baik benar, ya. Tapi kita sama-sama lah. Bukan kita jadi ulama dulu, baru jadi kita didik anak. Enggak, sama-sama. Kita sedang memperbaiki diri, kita juga sedang memperbaiki orang lain. Sama-sama, sejalan gitu. Dan ayatnya, jaga dirimu dan keluargamu secara bersama-sama dari siksa api neraka. Ya, demikian. Ini penderitaan ya, dunia sampai ke akhirat, anakmu, surgamu atau nerakamu. Nah, kemudian di sini saya jelaskan kenapa orang tua menderita di dunia dan di akhirat, karena anak menjadi rusak dengan sebab orang tua yang tidak ada perhatian, tidak ada pendidikan tentang tauhid, tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak dan lain-lain, sehingga anak tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri dan orang tuanya. Untuk pribadinya nggak bisa memberikan manfaat, apalagi nanti untuk orang tuanya. Karena kesalahan orang tua itu sendiri, ya. Tapi ya sudahlah, kita semua barangkali terlambat ya masa lalunya, karena barangkali ada mungkin di masa lalunya nggak dekat kepada agama, kemudian ya dalam pertengahan perjalanan baru dekat, atau baru-baru ini baru dekat. Ya sudahlah, kita minta ampun kepada Allah, kita bertobat kepadanya, dan kita segera berhijrah secara totalitas. Ya enggak? Berhijrah kan? Segera. Bertobat segera. Ya mohon maaf ini, karena kita sudah berumur semua, dan kita sudah 50-an atau 60-an, dan segeralah kita, lampu kuning sudah kan? Sebentar lagi lampu merah nih. Lampu merah apa? Is dead. Meninggal dunia. Dan Allah akan melihat nanti bagaimana perbuatan kita selama di dunia. Dan kita lihat yang terakhir, Bu, ayat yang terakhir di artikel tadi. Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang merugi, kata Allah, adalah orang yang merugikan diri mereka sendiri dan juga keluarganya secara bersama-sama pada hari kiamat. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Orang yang paling merugi itu ini, merugikan dirinya dan keluarganya secara bersama-sama, rugi dunia akhirat. Nauzubillah min dzalik. Bukan bahagia dunia akhirat, ketemu lagi anak di sorga, ketemu suami dan istri di sorga, semuanya masuk sorga, berada di tingkatan sorga yang sama. Alangkah bahagianya. Bertemu lagi dengan orang tua, bertemu dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita di sorga, alangkah bahagianya. Tapi ternyata di sini anakmu itu sorgamu bisa juga menjadi nerakamu. Dan buktinya di sini Allah katakan mereka menderita, bahkan sesungguhnya orang yang merugi adalah orang yang telah merugikan dirinya sendiri dan keluarganya secara bersama-sama. Semuanya dimasukkan ke neraka. Meskipun mereka muslim, tapi muslim yang bermaksiat. Salah satu maksiatnya dan dosa besar yang mereka lakukan dan Allah belum berkenan untuk memberikan ampunan adalah karena mereka membiarkan keluarganya dalam kerusakan. Nah, seperti itu ya.
Jadi makanya sama-sama ini, anakmu surgamu atau nerakamu. Masing-masing kita punya anak, udah besar-besar ya Bu ya? Anak-anak kita udah besar-besar kan? Berapa Bu usianya Bu? Berapa usia anak? Udah nikah ya? Udah nikah, maksud saya usianya berapa? 30-an ya? Iya, mungkin 25 ke atas ya. 25, 30 ke atas ya. Anak-anak ini sudah menikah ya. Alhamdulillah, bahkan ibu-ibu sudah punya cucu? Alhamdulillah. Tapi kok seperti orang yang belum punya cucu ya? Masih nenggelis gitu. Hah? Masih apa? Seperti 25 gitu, 30 lah paling ya. Masya Allah. 25 lari kemana? Nah, sekarang anak sudah nikah nih, ibu-ibu sudah punya cucu, ya. Apakah dibiarkan begitu saja? Ya nggak boleh, tetap dipantau imannya. Anak sudah pindah rumah di rumah yang baru kan? Nggak serumah dengan ibu, barangkali. Ya, dia di rumah yang terpisah, dia mungkin ngontrak, mungkin di rumah sendiri. Tetap orang tua memantaunya, bagaimana perkembangan imannya, ilmunya, amalnya. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka itu bukan sampai menikah, sampai mati. Iya, ini kewajiban seumur hidup, bukan sampai setelah dia sudah punya suamilah yang bertanggung jawab. Saya udah lepas tangan merdeka, ya, lepas kasih suami. Oh, dia sudah punya istri, lepas. Enggak, orang tua tetap memantau, datang ke rumahnya, telepon, WA. Bagaimana lihat, bagaimana imannya, bagaimana ilmunya tentang agama ini, bagaimana agamanya, bagaimana amalnya. Apakah dia mengerjakan perintah-perintah yang wajib maupun yang sunnah? Apakah dia ikut ngaji juga, kajian-kajian, datang kehadiran di masjid-masjid? Bagaimana baca Qur'annya? Dipantau semua, diawasi oleh orang tua. Itu orang tua yang keren. Bertanggung jawab dia. Ya, artinya kan usahanya maksimal. Kalau sudah dilakukan semua ternyata anak ini masih juga jelek misalnya, na'udzubillah, ya orang tua sudah tidak berdosa. Nggak berdosa. Karena sudah maksimal, sesuai prosedur. Ya, sering mengingatkan, sering menasihati, sering mencontohkan, sering mendakwahi, insya Allah Allah pun tidak menulis dosa kepada kita. Tapi mohon maaf, umumnya kalau kita lihat kita kurang. Ya, sebelum nikah aja kurang dipantau dan dilihat, diperbaiki. Setelah nikah apalagi, kenapa? Rumahnya berbeda sudah. Mereka udah punya rumah yang baru berserta pasangan hidup masing-masing. Mereka juga punya anak. Nah, ibu dan bapak ini sebagai kakek dan neneknya nih enjoy di rumah ya, jarang hubungan ke anaknya. Paling anak datang seminggu sekali, barangkali 2 minggu sekali, atau mungkin sebulan sekali. Tapi pernah nggak memantau bagaimana iman, ilmu dan amalnya? Ayo. Paling kita lihat bagaimana sehat. Wah, sehat badannya aja yang kita cari, yang kita tanya. Sehat badannya, alhamdulillah. Bagaimana sehat nggak imannya? Imannya sehat nggak? Ilmunya benar nggak? Amalnya yang dia lakukan berkaitan dengan perintah-perintah yang wajib dan sunnah dia lakukan. Rasulullah SAW itu sering datang ke rumah anaknya bernama Fatimah. Fatimah ini kan seorang wanita ahli surga, anak Rasul, soleha. Tapi Rasul sering datang ke rumahnya Fatimah untuk melihat perkembangan iman, ilmu dan amalnya. Padahal sudah luar biasa kesolehannya. Siapa suaminya? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib juga penghuni surga, dijamin masuk surga. Beberapa sahabat yang Rasul sebutkan, Abu Bakar di surga, Umar di surga, ya, Utsman di surga, Ali pun disebutkan di surga, sudah pasti sudah. Ya, luar biasa kesolehan mereka, ketakwaan mereka, perjuangan mereka, ya, pengorbanan mereka untuk membela Islam. Tapi Rasul sering datang. Begitu Rasul datang ke rumah Fatimah, Fatimah pun berdiri menyambut bapaknya, dicium bapaknya, itu dipeluk sama Fatimah. Begitu juga ketika Fatimah datang ke rumah bapaknya. Jadi sering berkunjung bapaknya ke rumahnya, ya, ke rumah Fatimah ini yang sudah punya suami, atau terkadang juga Fatimah datang ke rumah Rasulullah untuk berkunjung kepada bapaknya. Mereka ya saling berpelukan karena mereka saling mencintai. Yang kita lihat di hadis, Rasul itu datang ke rumah Fatimah, ternyata menanyakan bagaimana kondisi mereka. Yang ditanya bagaimana ibadahnya, bangun malamnya bagaimana, salat tahajudnya.
Ya, dan Fatimah menceritakan bahwa dia capek ngurusin rumah tangga ya, dan dia minta pembantu ya karena capek ngurusin rumah tangga. Jadi ada interaksi, ada komunikasi ya, dan kemudian orang tua bisa barangkali memberikan bantuan, memberikan solusi, memberikan apa? Sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Ya. Jadi orang tua dan anak tuh saling berkomunikasi dan mereka datang. Umumnya saat ini, mohon maaf ya, umumnya tuh kalau anak sudah, maaf ya, anak tuh kaya, rumahnya bagus, mobilnya mewah, badannya sehat, cucu juga lucu-lucu, Masya Allah. Udah berhasil saya sebagai nenek yang berhasil. Ya, orang tua yang berhasil. Bukan, belum. Bukan itu tingkat keberhasilan kita, agamanya. Ya bukan berarti tidak boleh ya, silakan sajalah, rumahnya bagus silakan, mobilnya bagus silakan. Mobilnya kadang-kadang Bu, Lamborghini, kadang-kadang Lambor gitu. Kadang-kadang Lamborghini, kadang Lambor gitu. Ya silakanlah, dia punya harta, dia punya uang, suaminya barangkali mampu ya. Tapi dari sisi agama, orang itu punya nilai di sisi Allah Bu, karena agamanya. Kalau agamanya nggak ada atau kurang, itu aduh, gimana di sisi Allah akan bisa selamat dia? Ya kita kan berjuang sama-sama ya, bukan berarti saya sudah baik. Kita saling menasehati, kita saling mengingatkan satu sama lain. Dan umumnya anak itu rusak akibat orang tuanya. Maka segeralah bertobat. Saya akan kirimkan kembali Bu artikel kedua ya, yang berjudul Kenapa Anak Belum Soleh. Mau nggak Bu? Iya. Siapa Bu? Oh ini. Ada di mobil ada Bu. Kalau emang mau, saya bawa stoknya. 100 sekian bagi orang tua agar anak insya Allah menjadi soleh dan soleha. Itu sama kan sama yang hijau? Hijau yang mana? Saya punya. Sama ya? Hijau, warnanya hijau itu cetakan pertama tuh. Iya. Udah lama banget ya. Iya. Oh, Masya Allah. Waktu itu Ustaz yang di... Iya betul. Nicole ini kan cetakan yang terakhir. Tapi sama isi. Sama isi sama. Udah dihafal semua Bu? Hah? Ya dipelajari. Oh dihafal, dipelajari, dan bahkan sudah diamalkan semua ya. Mantap. Iya subhanallah. Nanti ya ibu yang bertanya tadi, kalau emang berkenan selesai kajian nanti kita ambil. Ada di mobil Bu. Butuh berapa ribu Bu? Baik, sudah lihat itu ininya, artikelnya? Sudah? Belum, ibu Mahda. Captionnya ada 2 ya gambarnya Ustaz ya? Iya. Nyambung sama yang pertama tadi. Di grup udah ya? Iya. Mohon maaf ya, saya buat artikel ini kan untuk memudahkan saja, supaya nanti ibu di rumah bisa baca lagi gitu loh. Kalau saya ngomong aja Bu, ibu dengerin, ibu ngomong, takutnya sampai di rumah lupa lagi. Ya maklum lah faktor U kan. Ya Bu ya. Bagus nggak gini Bu, ada artikel Bu? Ntar di rumah baca lagi ya. Nah, nanti ibu bisa share kembali kepada yang lain, teman-teman, saudara. Karena kalau dikhawatirkan aja, kalau kita tuh langsung ya, tanpa dicatat, akhirnya lupa lagi. Tapi kalau di sini kan insya Allah sudah tercatat semua nih artikelnya, di rumah dibaca lagi. Suami juga baca Bu. Jadi suami juga dapat nih artikelnya Bu. Kirimkan artikel ini ke suami. Ke anak yang nggak punya anak.
Ya, ke anak juga yang sudah punya istri, punya suami, ya, juga dikirimkan kepada mereka. Di samping tentunya lengkapnya ada di sini, Bu. Lengkapnya di buku tentunya. Ini kan cuma sedikit yang saya buat di artikel. Ada di buku semua ya. Baik, kita mulai ya. Cukup? Bisa dimulai? Sudah masuk ya di grupnya. Kenapa anak belum soleh? Ini kan pertanyaan. Karena masalahnya surgamu atau nerakamu berkaitan dengan anak. Anak masih kecil, anak sudah besar, anak sudah berkeluarga, bahkan anak itu sudah menikah, punya anak lagi. Tapi kenapa masih juga belum soleh? Pertama, bisa jadi orang tua memiliki dosa-dosa di masa lalu, di mana mereka belum juga bertaubat kepada Allah, ya. Lalu Allah menjadikan anak itu belum soleh dan soleha sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka, karena belum bertaubat. Ya, yang salah siapa di sini? Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jika Allah berikan hidayah, gampang sekali. Ya. Jadi anak ini belum soleh dan soleha sampai mereka nikah, sampai ibu punya cucu, ternyata juga belum dekat ke agama, masih ngeyel, masih membantah, masih tidak mau ibadah, masih berbuat akhlak yang tercela kepada orang tuanya dan lain-lain. Nah, ini bisa jadi ya, orang tua memiliki dosa di masa lalu. Ya, semua kan kita punya dosa di masa lalu kan? Banyak apa dikit, Bu? Dosa kita di masa lalu banyak apa sedikit? Kaget. Kalau dosa kita di masa lalu, saya terus terang, Bu, banyak. Kalau ibu-ibu banyak apa dikit? Kayaknya sedikit deh ya. Iya. Nah, makanya kita bertobat, Bu. Bertobatlah kita kepada Allah. Ya, mudah-mudahan dengan tobat ini akhirnya dampaknya ya Allah jadikan anak itu soleh dan soleha. Kita baca nomor 2. Kenapa anak belum soleh? Yang kedua, bisa jadi orang tua memiliki dosa-dosa di masa lalu, di mana sekarang ini mereka sudah bertobat. Alhamdulillah. Kan beda nih kasusnya. Ya, orang tuanya sudah bertobat, tetapi Allah belum juga menjadikan anaknya soleh dan soleha. Ternyata itu sebagai sebab penggugur dosa-dosa dari orang tuanya, jika mereka bersabar dan tidak bersangka kepada Allah. Allah gugurkan dosa orang tua dengan kondisi dia harus bersabar menghadapi anak begitu. Ya, ini bisa jadi seperti itu kan. Kita kan nggak tahu yang benar seperti apa nih. Karena bisa jadi. Karena yang tahu kan Allah ya. Ya, yang jelas kalau memang kita andai kata sudah bertobat pun, tapi kok anak belum berubah. Nah, bisa jadi ini adalah caranya Allah untuk menggugurkan dosa. Karena tobatnya itu ternyata tidak tobat nasuha. Sehingga Allah gugurkan dosanya bukan dengan tobat nasuhanya, tapi Allah suruh dia sabar menghadapi anak yang begitu. Salah sendiri. Karena tobatnya nggak nasuha. Ya. Kemudian yang ketiga, bisa jadi orang tua ini pada saat ini sudah soleh dan soleha, Masya Allah ya. Sekarang sudah berubah, sudah berhijrah, sudah semakin baik. Tetapi mereka tidak mau belajar bagaimana cara untuk mendidik anak menjadi soleh dan soleha, sehingga mereka mendapatkan anaknya yang belum menjadi soleh dan soleha. Ya, kenapa? Tidak mau belajar. Artinya gini, Bu. Di poin ketiga ini orang tua tidak mau belajar cara mendidik anak. Islam itu kan macam-macam ilmunya kan, cara ibadah sholat, bagaimana tauhid, bagaimana akidah, bagaimana kita memiliki akhlak yang mulia, bagaimana banyak kan kewajiban kita yang mesti kita ketahui. Tapi ada ilmu yang jarang dibahas, jarang dipelajari secara detail. Kalau yang saya ketahui ya ada 2, Bu. Kaum muslimin di mana-mana, mereka mungkin ada yang belajar Islam ini. Ya, belajar bahasa Arab, belajar baca Quran, belajar hadis, belajar fikih, belajar macam-macam. Tapi ada 2 ilmu yang jarang dipelajari secara detail, lengkap, dan terperinci. Apa itu? Ilmu tentang pendidikan anak dan ilmu tentang manajemen rumah tangga. Ya, bagaimana rumah tangga itu bahagia bersama suaminya, bersama istrinya, bersama anaknya. Itu ada ilmunya tersendiri. Ya, bagaimana supaya suami itu semakin mencintai istrinya. Saya pun menulis buku juga, 50 kiat agar cinta suami kepada istri semakin dahsyat. Ya, 50 kiat bagaimana hal-hal yang mesti dilakukan istri kepada suaminya. Lakukan pertama, kedua, ketiga, keempat, ada 50. Dan semuanya ada dalilnya, masing-masing contoh Rasulullah dan istrinya.
Bagaimana para sahabat, bagaimana para ulama yang menjadikan suami akhirnya semakin mencintai istri. Itu ilmu berumah tangga. Rumah tangga itu butuh ilmu. Bagaimana supaya suami dicintai istri, bagaimana supaya istri dicintai suami, bagaimana berkaitan dengan anak. Nah, ini dua perkara yang sepertinya banyak dilalaikan. Kebanyakan kan ceritanya masalah apa, Bu? Masalah sholat begitu kan. Kalau ceritanya masalah ilmu ini agama, bicara agama saja, masalahnya kan ibadah, ya. Itu bagus semuanya. Tentang tafsir Al-Quran, bagus semuanya. Tentang sirah nabawiyah, bagus semuanya. Tapi yang dua ini yang jarang secara umum dipelajari lebih detail. Nah, termasuk ini tentang pendidikan anak. Dari mulai kapan didik anak itu? Ternyata sebelum menikah. Banyak yang kaget. Loh, kok sebelum menikah? Kan belum punya anak. Anak itu kan dididik setelah dia ada, udah dia besar. Bukan, sebelum nikah. Karena kalau sudah gennya baik, si calon suami, gennya baik, ketemu calon istri, dia juga gennya baik, bibit unggul, ketemu sama-sama soleh dan soleha, mereka berumah tangga, sama-sama dekat kepada Allah, pemahaman mereka benar, banyak mendekatkan diri kepada Allah, sama-sama berdoa, mereka lakukan tahapan-tahapan sesuai dengan prosedur yang Allah dan Rasulnya syariatkan, maka peluangnya gampang. Insya Allah Allah mudahkan mereka. Memiliki anak yang membahagiakan mereka, menolong mereka, memberikan penyejuk hati dan mata mereka. Bahagia banget punya anak, karena menjadi penyejuk mata dan hati. Di dunia sudah berasa. Insya Allah nanti di akhirat juga demikian. Kita meninggal dunia nih, anak mendoakan kita, beramal soleh untuk kita, mengirimkan pahala untuk kita, mengirimkan doa untuk kita. Alangkah bahagianya. Ya, nanti anak itu bisa menjadikan orang tua terangkat derajatnya di alam kubur, terhindar dari siksa kubur, terangkat derajatnya di sorga nanti dengan sebab anaknya. Ya, baik, kita sekarang baca lagi. Jadi intinya apa? Jadi nomor 3. Orang tua ini sudah bertaubat, sudah soleh dan soleha, tapi nggak mau mempelajari ilmu tentang anak. Yang ini kan harus pelajari. Atau yang keempat, Bu, yang terakhir, bisa jadi orang tua pada saat ini sudah soleh dan soleha, sudah bertaubat, sudah berhijrah, sudah menjadi lebih baik, ya. Dan mereka pun sudah mengetahui bagaimana cara untuk mendidik anak. Tarbiyatul aulad fil Islam. Mendidik anak dalam Islam itu seperti apa? Ini ilmu tersendiri. Dan mereka udah tahu. Tapi ternyata anaknya juga belum soleh dan soleha. Oh, berarti ini adalah ujian, ya. Ini namanya ujian. Kan ujian itu macam-macam. Kadang-kadang ada orang diuji dengan istrinya, diuji dengan suaminya, diuji dengan anaknya, atau diuji dengan hartanya, atau diuji dengan kehormatannya dirusak sama orang lain, diomongin, digibahi, dibongkar aibnya. Macam-macam ujian di dunia ini. Mungkin tetangga lah jadi ujian, mungkin pembantunya, mungkin keluarganya, kerabatnya, temannya, ya di kantor, mungkin di rumah, di mana saja. Itu masing-masing orang berbeda-beda kan ujiannya. Jadi bisa jadi ada orang yang diuji dengan anaknya. Meskipun orang tuanya sudah soleh dan soleha, sama-sama bertakwa, sama-sama paham tentang bagaimana mendidik anak menjadi soleh dan soleha. Contohnya siapa, Bu? Nabi Nuh. Nabi Nuh salah satu anaknya kafir. Apa kurangnya Nabi Nuh? Nabi loh dan Rasul, tinggi derajat di sisi Allah, udah jelas pasti surganya, diampuni dosanya. Tapi ternyata salah satu, bukan semuanya ya, salah satu anaknya kafir, tidak mau naik ke kapal yang sudah dibuat, dan dia pun tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan Rasul itu bapaknya sendiri. Dan akhirnya ketika datang hujan lebat, ya, terselamatkanlah orang-orang yang naik di kapal Nabi Nuh itu, dan orang-orang yang tertinggal habis semua kena banjir bandang. Salah satunya. Dan Nabi Nuh sudah berusaha untuk mendidiknya dan mengajak dia untuk beriman, nggak mau. Nah, ini namanya apa? Ujian. Nabi Nuh sayang banget sama anaknya, ingin supaya anaknya ini terselamatkan sebagaimana anak-anak yang lain. Tapi Allah ternyata mentakdirkan yang lain, ya. Nah, demikian. Jadi kadang-kadang ada orang diuji dengan anak, sama seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diuji siapa? Bapaknya. Anaknya Masya Allah jadi Nabi dan Rasul. Anaknya Nabi Ismail, anaknya Nabi Ishak, cucunya Nabi Yakub, cicitnya Nabi Yusuf. Wah, hebat kan? Nabi Ibrahim punya anak Nabi dan Rasul, cucunya pun Nabi dan Rasul, cicitnya pun Nabi dan Rasul. Kalau kita nggak begitu kan? Iya.
Itu, tapi beliau dapat cobaan dan ujian Nabi Ibrahim dengan apa? Bapaknya ternyata kufur. Ya, diuji dengan bapaknya. Nabi siapa lagi? Nabi Lut. Nabi Lut diuji dengan istrinya yang kafir. Nabi Muhammad SAW diuji dengan pamannya yang kafir. Siapa pamannya, Bu? Yang kafir? Abu Thalib. Siapa lagi? Abu Lahab. Abu Thalib dan Abu Lahab ya, pamannya ternyata kafir. Padahal sekelas Rasulullah ya nggak bisa memberikan hidayah kepada pamannya sendiri. Ya demikian. Jadi inilah yang kita lihat bahwa ujian itu pasti ada, tetapi kan paling tidak kita berusaha maksimal dan Allah akan mengubah semuanya dan Allah berikan kemudahan. Yang terakhir Bu, lihat di bawahnya di artikelnya. Memang anak bisa jadi ia bersalah dan berbuat dosa, tapi hendaknya bersabar ya untuk memperbaikinya. Insya Allah mereka itu diberikan hidayah cepat atau lambat. Yang penting adalah bagaimana usaha orang tua itu untuk terus-menerus memperbaiki diri mereka dan juga anaknya sekaligus. Dan hendaknya orang tua selalu melihat kepada kekurangan-kekurangan yang ada pada diri mereka. Meskipun sekarang orang tua tersebut sudah bertaubat ya dan perlahan-lahan mulai banyak melakukan amal saleh menjadi lebih baik, tapi tetap harus evaluasi, bermuhasabah dan introspeksi. Pasti kita ada kekurangan. Kita kan manusia kan, bukan malaikat. Ya, ibu-ibu bidadari surga bukan? Ibu-ibu bidadari surga bukan? Hah? Apakah yang hadir di sini bidadari surga? Hah? Yang laki-laki bukan malaikat, ibu pun juga bukan bidadari surga. Jadi kita manusia biasa. Jadi plus minus itu biasa ya. Maka kita perbaiki diri kita dan keluarga kita. Di sini yang menarik adalah Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, sesungguhnya ketika aku bermaksiat kepada Allah, maka aku bisa mengetahui dampak buruknya maksiat yang aku kerjakan. Perilaku hewan tungganganku, pembantuku, istriku, dan bahkan tikus di rumahku. Coba kita evaluasi, jangan-jangan anak ini begini gara-gara kita. Karena kita bermaksiat kepada Allah. Saya sudah bertobat Pak Ustadz, taubatnya bener enggak? Ya, bisa jadi seperti itu ya. Jadi demikian, ini ulama yang menjelaskan, ini ulama di zaman tabi'in, generasi setelah sahabat. Beliau mengatakan, sesungguhnya ketika aku bermaksiat, aku tahu ada perubahan yang terjadi di rumah tanggaku. Tiba-tiba kok istri begini, tiba-tiba kok pembantu begini, ya tiba-tiba kok hewan tunggangan begini, dampak buruknya kelihatan. Bahkan ada tikus di rumahku. Ini pasti akibat dosa yang aku lakukan. Selalu ya introspeksi seperti itu Bu. Nah kita juga demikian. Kalau seandainya ada sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi, jangan-jangan saya ini, jangan-jangan perbuatan saya. Kok suami jadi begini sih? Wah jangan-jangan maksiat saya, maksiat apa ya? Kadang-kadang kita lupa dengan maksiat yang kita lakukan. Kenapa? Saking banyaknya. Bingung dosa yang mana ya? Saking banyaknya dosa yang kita lakukan. Iya, dan itu bisa jadi Bu, akibat dari dosa kita, akhirnya pasangan pun tidak nyaman kepada kita pun tidak nyaman dengan dia. Akhirnya anak pun juga belum bisa soleh dan soleha, bahkan pembantu, bahkan tikus. Ini kan introspeksi dari seorang ulama besar ini. Padahal Bu, Fudail bin Iyad ini, ulama besar di zaman tabi'in, beliau punya anak Bu. Anaknya pun juga ulama. Dan meninggal ketika sedang sholat. Jadi anaknya beliau ini, ya sedang sholat lalu mendengarkan bacaan imam itu membaca tentang siksa neraka, kemudian dia bergetar badannya ketakutan dengan ayat yang dibaca, lalu dia jatuh meninggal. Allahu Akbar ya, itu meninggalnya husnul khotimah karena bapaknya juga begitu, ulama juga, soleh juga ya. Lihat bagaimana seorang ulama itu masih ketakutan dan masih merasakan bahwa jangan-jangan dosa yang aku lakukan. Padahal anaknya Masya Allah ulama juga, meninggalnya pun ketika sedang sholat gara-gara takut dengan bacaan yang dibaca oleh imam tentang siksa neraka. Dan dia membayangkan jangan-jangan siksa itu aku yang mendapatkannya. Padahal selevel insya Allah ya, selevel dia ini ya termasuk penghuni surga, tapi selalu dia merasa jangan-jangan saya yang mendapatkan siksa neraka seperti itu yang sedang dibaca oleh imam ayatnya. Nah ya demikian. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kita buka sesi tanya jawab ya. Barangkali ibu-ibu mau bertanya, saya persilahkan. Karena kita ini sampai jam 12 ya zuhur kan,
Nah, sebentar lagi zuhur nih. Masih ada waktu kita bisa manfaatkan untuk bersoal jawab. Silakan. Ustaz, kalau misalnya ada yang kita lihat tidak berkenan dari anak kita, kan Ustaz tadi bilang kita introspeksi, apakah itu dari dosa atau kesalahan kita gitu kan. Nah terus kalau kita melihat itu ya mungkin jadi ingat bahwa oh dulu kayaknya saya juga gitu ya. Nah tapi bagaimana anak zaman sekarang itu kan beda gitu. Jadi kalau kita mau kasih taunya gitu secara halus supaya dia tidak marah atau tidak tersinggung, apakah kita dengan mencontohkan tapi sepertinya juga pernah dicoba enggak terlalu berhasil, kira-kira apa sih kata-kata atau omongan kita yang harus kita sampaikan gitu. Iya, baik. Untuk memperbaiki anak, Bu, memang dibutuhkan beberapa cara, karena kita nggak tahu cara yang manakah yang nanti dengan izin Allah menjadikan dia berubah. Ya, mungkin bisa jadi dengan kita nasihati dia berubah, kita dakwahi, kita perbaiki, atau mungkin dia berubahnya bukan sebab itu, dengan sebab doa-doa kita. Karena doanya orang tua itu mustajab. Ya, bisa jadi saya katakan ya, kita kan coba berbagai macam cara nih. Ya mungkin kalau kita ngomong kayaknya dibantah, kita ngomong ngeyel, kita ngomong ya Allah, kesel ya, sambil ngurut dada nih. Apalagi ibunya kan paling menderita itu, karena si anak ini dari kecil ya Allah sekarang berani bentak-bentak, berani melawan, ya juga nggak ibadah, andai kata seperti itu. Nah cobalah diperbaiki dengan cara yang lain juga, yaitu dengan doa. Ibu bangun malam, sholat tahajud, ibu angkat kedua tangan, ibu nangis, sedih, teteskan air mata, minta kepada Allah agar anak itu diberikan hidayah. Bisa jadi dengan sebab itu. Orang tua memanfaatkan peluang. Ya, mumpung orang tua kan dikatakan punya peluang apa? Doanya itu mustajab. Itu tadi saya kirim tuh, Bu. Silakan lihat di grupnya. Doa contoh doanya orang tua kepada anak. Di flyer, Bu. Digambar di flyer. Dapat nggak? Doa orang tua untuk anaknya ini contoh salah satunya. Allahumma ja'al auladana auladan salihin hafizin al-Qur'ani was sunnah fuqaha'a fid din wa mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami termasuk anak yang soleh dan solehah, yang hafal Al-Quran dan As-Sunnah, yang faham tentang agama ini, serta diberkahi kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Ada, Bu? Ada kan? Nah ini tolong, Bu, di save, dikirim ke suami, ya, ke anak juga, agar mereka juga bisa membaca. Ini salah satu doa yang sangat bagus ya, insya Allah, agar kita bisa mendoakan anak-anak kita. Mungkin dengan sebab doalah Allah perbaiki mereka. Mungkin bukan dengan sebab nasihat dan dakwah kita. Mungkin kalau nasihat ini ya banyak kekurangan, kita juga ngomongnya juga mungkin kurang bagus, ya mungkin keterangannya juga kurang lengkap. Barangkali dengan doa ternyata itulah yang menjadikan mereka berubah. Ada kan, Bu? Ada. Iya. Nah yang ketiga, jadi setelah nasihat, dakwah, kemudian doa juga. Yang ketiga, Bu, yang ketiga adalah sebetulnya, Bu, hakikatnya anak itu durhaka, tidak berbakti, susah diatur, susah dinasehati, dan seterusnya. Hakikatnya itu satu, karena hatinya sedang keras. Kita juga kadang-kadang dinasehati sama orang susah banget nih. Ya, suami susah dinasehati sama istri, istri susah dinasehati sama suami. Kenapa? Hatinya lagi keras. Karena banyak dosa, kurang berzikir. Ya. Maka cara mudah untuk supaya anak ini dan siapapun sebetulnya kita juga supaya mudah menerima nasihat dan mudah berubah, lembutkan hatinya. Lembutkan hatinya dulu, baru nasihat akan masuk. Ya, bagaimana cara melembutkan hatinya? Kita ajak dia untuk ziarah kubur supaya hati menjadi lembut. Ziarah kubur itu menunjukkan apa? Usaha kita agar dia itu takut kepada Allah, takut kepada kematian, takut kepada akhirat. Karena Rasulullah mengatakan bahwa salah satu fungsi ziarah kubur itu untuk melembutkan hati yang keras. Lembutkan hati. Bagaimana cara menumbuhkan rasa takut? Rasa takut ada, langsung hati menjadi lembut.
Nah, tumbuh rasa takut bagaimana? Datang ke ziarah kubur misalnya. Bukan minta-minta sama penghuni kubur ya, tapi dengan ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada akhirat, ya, kepada kematian, kepada Allah. Akhirnya kita takut dan akhirnya lembutlah hati. Atau mungkin dengan cara yang lain, ya, ajak dia si anak ini taklim. Mungkin kita nggak mempan ngasih informasi, nggak mempan kita nasihati. Kita sudah berdoa, belum juga dia berubah. Bawa ziarah kubur juga belum berubah untuk menumbuhkan rasa takut. Bawa dia taklim. Kita bawa anak itu datang menghadiri majelis taklim di mana misalnya, siapa ustadznya, di masjid mana misalnya, atau di rumah siapa. Kadang-kadang yang kita saksikan, mohon maaf ibu ya, yang ngaji ibunya lagi. Suami pun nggak ngaji juga, anak juga nggak ngaji. Jadi hatinya kapan lembutnya? Kalau hati sudah lembut, gampang masuk tuh nasihat. Survei membuktikan. Ibu-ibu suka datang nggak kajian-kajian, Bu? Kajian-kajian di masjid-masjid gitu, suka datang? Nah, ibu datang sendiri, apa bersama anak? Bersama suami? Anak suka dibawa nggak? Ketika kajian di masjid mana gitu, jarang. Anak kan liburnya Sabtu Ahad tuh. Nah, Sabtu Ahad coba bawa anaknya, ibu ngaji juga, bawa suaminya juga, supaya suami hati juga lembut. Mohon maaf, ini salah satu cara yang besar sekali pengaruhnya. Kalau dia ikut ngaji, mendengarkan kajian di masjid, ya, mendengarkan nasihat-nasihat dari ustadznya barangkali, dengan audiensnya, dengan lingkungan, dengan apa, dengan suasananya yang mendukung, barangkali dia tergerak hatinya, dengan izin Allah dapat hidayah, lembut hatinya. Pulang dari masjid beda hati itu, ketika dinasihati mau nerima. Tapi kalau anak itu jarang ngaji, justru yang ada suka apa, jalan sama teman-temannya. Apa itu namanya itu, yang main apa, motor tuh, geng-geng motor misalnya, atau apa misalnya, itu kan mengeraskan hati. Makin banyak dosa, makin keras hati. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau Sabtu Ahad kan libur biasanya tuh, suaminya ajak ngaji. Karena ibu-ibu nih Bu, umumnya saya mengajar Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok. Saya mengajar di mana-mana. Umumnya ibu-ibu yang semangat ngaji. Suami-suami itu jarang ngajinya. Karena suaminya nggak diajak sama istrinya. Atau diajak tapi nggak mau. Atau anaknya pun males, ibu aja deh, ibu yang soleha, nanti kan bisa selamat di akhirat, nolongin kami nih, nolongin kami. Iya. Coba kalau seandainya Bu, Sabtu Ahad itu, coba ya, kita atur waktunya, nggak bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali. Kadang-kadang sebulan pun nggak ngaji. Orang yang tidak ngaji, hatinya semakin keras, semakin susah untuk berubah. Jangankan orang lain ya, jangan orang lain. Kita bicara diri kita aja. Kalau kita nih, secara pribadi Bu, kita jarang ngaji, jarang taklim, jarang menghadiri kajian-kajian di masjid misalnya, hati pun mudah keras, mudah lalai, mudah jatuh lagi pada dosa. Nah begitu. Nah itu ya, jadi ini kan namanya usaha ya. Kemudian berikutnya Bu, berikutnya adalah ibu coba carikan dia teman yang bisa mewarnai. Kadang-kadang orang tua nggak mempan, kajian pun nggak mempan, didoakan pun nggak mempan. Wah, namanya usaha kan, semua kan kembali kepada Allah yang berikan hidayah, bukan kita kan. Tapi bisa jadi anak tuh berubah dengan sebab temannya. Teman lebih didengar dibandingkan orang tua. Makanya Rasulullah mengatakan, ar-rajul ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung kepada agama teman dekatnya. Maka lihat dengan siapa dia berteman, karena agamanya itu akan bisa kecipratan dia dengan agama temannya. Kalau temannya baik, ya, soleh dan soleha misalnya, dia berteman dengan teman itu, mungkin anak kita tidak sesoleha dia, tapi karena dia nih soleha, akhirnya lama-lama kecipratan jadi baik Bu. Maka carikan teman yang bisa mewarnai anak itu. Nah misalnya, atau cara lain apa lagi? Ibu bawa anak itu haji dan umroh. Banyak survei membuktikan Bu, anak itu berubah sepulang umroh, sepulang haji. Ya, karena saya punya jamaah banyak, mereka cerita para orang tua ini, dulunya Pak Ustadz anak saya susah sekali, tapi begitu pulang haji berubah, banyak perubahannya. Alhamdulillah, tinggal follow up. Ya, kenapa? Karena di sana ketika haji umroh itu dia melihat kan suasana yang mendukung, bagaimana orang bersemangat untuk datang ke masjid, jalan subuh sampai isya, mereka tawaf segala macam, melihat suasana itu Bu, bisa membangkitkan keimanan.
Gitu. Makin cinta kepada Allah, makin cinta kepada akhirat. Kalau mampu. Kalau mampu kan, untuk berangkat haji kan butuh dana. Tapi kalau di sini sih ibu-ibu kayaknya mampu semua lah ya. Kan uangnya triliunan. Duit aja amin. Kenceng lagi amin. Triliunan loh, bukan miliaran lagi. Ulang lagi deh, saya ulang lagi Bu. Kan ibu-ibu di sini kan uangnya triliunan. Langsung. Hah? 300 triliun? Ya, kan dikurung 6 tahun setengah itu. Ya, demikian Bu ya. Sebetulnya banyak cara. Sedikit yang saya kasih tahu tadi. Beberapa cara yang bisa kita lakukan. Jadi jangan monoton gitu loh. Caranya ini aja. Banyak cara lain gitu loh. Supaya anak ini berubah. Atau diri kita yang berubah. Jangankan anak, kita juga pengen berubah. Maka caranya jangan 1, 2, 3. Lakukan lagi banyak cara. Ya, supaya misalnya suami berubah. Bu, ibu mau nggak Bu? Saya kasih artikel Bu. Kiat 20 kiat mendakwahi suami. Suami jadi berubah, jadi soleh insya Allah. Mau Bu? Ada di Telegram Bu. Silakan lihat di Telegram saya. Atau di Instagram silakan. Telegram atau di Instagram. Nama saya Bu. Di Telegram atau di Instagram silakan. Ada artikel. Insya Allah bisa membantu. Tanggal 21 September 2023. Judulnya 20 kiat mendakwahi suami. 20 kiat mendakwahi suami. Tanggal 21 September 2023. Kalau ibu lihat di IG, Instagram, itu ada di flyernya, di posternya tertulis 20 kiat mendakwahi suami. Ya, silakan baca sendiri. Maksud saya, cara memperbaiki anak tadi banyak. Begitu juga cara memperbaiki suami, cara memperbaiki istri, cara memperbaiki orang tua. Ya, ada 20 kiat yang saya sebutkan di sini. Silakan ibu lihat di Telegram atau di Instagram. 2023 Ustaz ya? Iya, kalau di Telegram tanggal 21 September 2023. Yang lebih gampang di Telegram sebetulnya. Kalau di Instagram kan ke bawah ya. Ke bawah, cari posternya satu-satu lama. Tapi kalau di Telegram lebih mudah Bu. Caranya begini Bu. Ibu punya Telegram nggak? Nggak main Telegram ya? Mainnya IG. Ya bagi yang punya Telegram, cuman beberapa detik langsung dapat. Caranya itu ada Bu. Gini, setelah ibu masuk ke Telegram saya, Najmi Umar Bakar, lihat di pojok kanan atas. Ada apa Bu? Pojok kanan atas di Telegram saya ada titik 3. Titik 3 diklik. Keluarnya search. Betul? Ikutin arahan saya. Pojok kanan atas ada titik 3, klik, keluarnya search. Search itu klik juga. Klik search-nya, lalu masukkan judul 20 kiat mendakwahi suami, enter. Cuma beberapa detik. 4 langkah ya. Masuk dulu ke Telegram saya. Nanti pojok kanan atas ada titik 3 itu diklik, kemudian keluarnya search pun diklik, masukin judul, enter. 20 kiat mendakwahi suami. Ketemu nggak? Atau saya kirim lagi ke grup? Susah bener nyarinya. Ya udah, saya kirim ke grup ya. Kirim ke siapa nih Bu? Ustazah Mahda ya. Masya Allah. Udah saya kirim. Ada 20 kiat mendakwahi suami. Ada juga 20 kiat mendakwahi orang tua.
Nah, bagaimana? Ada artikelnya 20 kiat mendakwahi orang tua agar orang tua itu berubah. Ada juga artikelnya di sini. Sudah Bu? Di grup? Sudah dilihat? Saya nggak bacakan ya, silakan baca sendiri. Ini langkah-langkahnya Bu, artinya kita mau mencoba memperbaiki orang lain itu jangan dengan kiat-kiat yang sedikit. Karena kita nggak tahu sebetulnya kan, bisa jadi dengan cara-cara yang lain Allah memberikan hidayah. Begitu juga kita memperbaiki diri kita sendiri. Jangan dengan cara sedikit ya, kita memperbaiki diri kita dengan berbagai macam cara supaya diri kita bisa menjadi lebih baik. Insya Allah Bu, kalau 20 kiat ini Ibu lakukan, 20 kiat mendakwahi suami, insya Allah suami pun akan semakin lebih baik. Jadi begitu Bu ya, kepada Ibu yang bertanya tadi, sudah cukup ya insya Allah jawaban saya. Ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Ustaz, ada orang yang ditakdirkan tidak mempunyai anak, terus dia punya anak angkat lah saudari, itu bisa nggak mendoakan kita Ustaz? Bukan anak kandung. Iya. Ada seseorang atau suami istri yang tidak punya anak ya, lalu mereka angkat anak angkat. Ya, anak angkat ini orang lain ya, bukan anak kandung tentunya kan sampai kapanpun. Dan anak angkat ini dia didik, mungkin dari bayi kan, dari orok, dari merah, dia didik, dia bimbing, dia kemudian masya Allah anak angkat ini menjadi soleh dan soleha. Ya tentunya si bapak dan ibu tadi dia mendapatkan pahala yang besar. Dan si anak angkat ini juga bisa menjadi sebab si bapak dan ibu angkat ini mendapatkan kehormatan, kemuliaan, ampunan, rahmat dan lain-lain. Kenapa? Berbuat baik sama orang lain ya. Beda ini anak angkat. Ketika dia mengangkat seorang anak dan dia pengen punya anak ya, maka dia harus berkewajiban untuk mendidiknya juga. Nah, ketika dia jadi baik, nah tentunya bapak dan ibu angkatnya mendapatkan keutamaan ya. Meskipun bukan anak kandung, karena dia memberikan kebaikan-kebaikan sehingga anak ini akhirnya menjadi orang yang luar biasa ya, pinter dia masalah agamanya, dia juga beribadah kepada Allah. Intinya apa Bu? Kita berbuat baik kepada siapapun kan dampak positifnya akan kembali kepada kita. Ya, nanti pun di akhirat anak angkat itu bisa mendoakan kita ya, begitu juga bisa menjadikan kita terangkat derajatnya dan seterusnya. Tapi Bu, saya mau memberikan artikel yang terakhir ini tentang masalah anak mandul ya. Nah ini Bu, saya kirim Bu ya. Ini yang terakhir nih. Ada orang yang banyak anaknya, tapi sebetulnya dia mandul. 10 anaknya. Tapi Allah mengatakan dia mandul. Baca artikelnya. Orang tua yang mandul, kata Rasulullah. Iya, orang tua yang mandul kata Rasulullah apa? Tahukah kalian siapa orang yang disebut mandul itu? Kami pun berkata, orang yang mandul itu orang yang tidak memiliki anak. Nah, kata Rasulullah, hakikatnya orang yang mandul itu adalah bukan itu orang yang disebut mandul, namun orang tua yang punya banyak anak tapi anak-anaknya tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepadanya sesudah dia meninggal dunia. Ya, sama saja seperti orang mandul. Ketika orang tua sudah meninggal dunia, anaknya nggak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak mendoakan, tidak beramal soleh, bahkan menjerumuskan orang tua mendapatkan siksa kubur. Ya, Rasul mengatakan orang yang tua ini memiliki banyak anak, tapi satu pun tidak memberikan manfaat untuk orang tua yang sudah mati. Inilah orang mandul yang sebenarnya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Dan ini penderitaan, menderita di dunia, menderita di akhirat. Jangan sampai seorang ibu menderita akibat dari anaknya, dan jangan sampai seorang ayah pun menderita akibat dari anaknya. Ustaz, Ya. kalau ada istilah anak durhaka, kan ada istilah orang tua durhaka, Ustaz.
Iya. Orang tua durhaka itu seperti apa sih? Apa karena dia tidak dididik secara benar gitu, Ustaz? Iya, anak ada yang durhaka kepada orang tua juga ada yang durhaka kepada anaknya. Cuman istilah ini kan jarang dipakai ya. Kebanyakan kalau durhaka itu anak aja sama orang tua. Orang tua zolim, ya, atau durhaka kepada anaknya. Kenapa? Karena orang tua tadi tidak memberikan pendidikan agama kepada anaknya. Dunia saja, dan ini banyak, Bu. Dunia tercukupi semuanya. Suami istri bekerja, sama-sama sibuk. Sabtu Ahad libur juga, mereka lembur. Semuanya serahkan kepada pembantu rumah tangganya. Nah, ini durhaka. Bagaimana orang tua itu tidak pernah untuk mendidik, mengasih tahu bagaimana cara beribadah, mengajak dia, menasihati dia, mendakwahinya. Dan saya pernah mendapatkan orang tua seperti itu, Bu. Ada seorang supir, Bu. Mantan supir mereka yang cerita kepada saya, Pak Ustadz, saya pernah punya majikan dulu, ya, suaminya itu pulang jam 1 malam. Sebelum subuh udah berangkat lagi. Coba bayangkan, ini suaminya pulang ke rumah jam 1 malam, sebelum subuh udah berangkat lagi. Kapan ketemu anaknya? Setiap hari seperti itu. Saya bilang, istrinya gimana? Istrinya itu berangkat jam 7 pagi, sampai rumah jam 11 malam. Anaknya 3, tiga-tiganya masih SD, masih kecil. Yang ngurusin siapa? Pembantunya. Makan, minum, pakaian, semua sekolah, semua pembantu. Ini orang tua gak tanggung jawab kan? Pengen punya anak, tapi gak mau diurus. Berat nanti di akhirat. Sama-sama berkarir. Suaminya pulang malam, pergi sebelum subuh. Istrinya pun juga sebagai dekan. Istri dekan di kampus. Pergi jam 7, pulang jam 11. Pergi jam 7, pulang jam 11. Nah, ini supirnya, mantan supirnya cerita kepada saya. Ya Allah. Jadi gimana anaknya? Semuanya pembantunya, Pak Ustadz. Ini kan dosa, ini durhaka orang tua ini kepada anaknya. Kalau anak itu nanti andai kata menjadi anak yang durhaka, bahkan murtad. Andai kata nih sampai murtad. Atau mungkin nggak murtad lah, tapi orang tua jadi berdosa besar. Nah, ini masuk kepada dalil tadi kan, jangan sampai seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan sampai bapak itu menderita karena anaknya. Nggak ada perhatian, nggak ada kepedulian. Sekolahnya semua bagus, transportnya, makannya, minumnya, bajunya semua bagus. Tapi pendidikan, akhlaknya, ibadahnya, pemahaman Islamnya nggak ada. Saya tanya, Pak, kalau Sabtu Ahad kan libur, Sabtu Ahad juga kerja, Pak Ustadz. Saya yang ngantar. Ya Allah, begitu amat cari dunianya. Ibunya pun ikut-ikutan, ya. Si istri pun ngikut-ngikut sama suami juga, sibuk sekali untuk datang ke kampus lagi sebagai dekan. Sabtu kan libur, masih masuk. Ahad kemana? Ada acara lagi, meeting di mana? Ya Allah, anak tiga-tiga sama pembantu, ya sama pembantu, tiga-tiganya masih kecil. Yang bukain bajunya, masangin baju, seakan-akan pembantunya ini adalah ibunya. Pembantunya satu, Bu, untuk menangani 3 orang ini. Tapi ada lagi yang lain. Di tempat lain, maksud saya cerita kisah di tempat rumah tangga yang lain, dia punya anak juga 3, dan masing-masing anak 1 pembantu. Jadi 3 pembantu. 1 anak 1 pembantu, 1 anak 1 pembantu. Dari A sampai Z semua anaknya yang diurus sama pembantu. Dan digaji itu pembantu. Urus si anak saya ya, semuanya, makan, minumnya, sekolah, semuanya. 1 orang 1. Ibunya kemana? Kerja juga. Dan kerja itu menghabiskan waktu yang banyak. Mana perhatiannya? Mana kepeduliannya? Ini durhaka. Padahal kalau sekali lihat, suaminya kaya. Saya tahu rumahnya. Saya pun pernah ke rumahnya. Tapi 3 pembantu dengan 3 anak yang memang digaji untuk mengurusin anak, kan nggak boleh. Pembantu itu kan membantu. Tugas utamanya siapa? Ibunya lah. Ibunya yang bekerja di situ mengurusin anak, cuma dibantu sama pembantu. Kalau begini namanya bukan pembantu, seakan-akan dia ibunya. Karena ibunya betul-betul lepas tangan. Nah itu, Bu, durhaka itu luar biasa ya. Tega banget sama anaknya, nggak sayang berarti dia. Kalau sayang kan nggak mungkin begitu. Dia akan selalu bersama anaknya, ada rindu, sayang, cinta.
ya selalu berinteraksi, kan dia yang hamil, dia yang melahirkan. Kalau bapak ya udahlah, dia kan mencari nafkah, terpaksa kan harus keluar, pergi gelap pulang gelap, pergi gelap pulang gelap, kan begitu, capek letih. Ya tapi kalau ibu kan biasanya umumnya di rumah. Kenapa sudah di rumah masih juga mencari aktivitas yang lain, dan anak terbengkalai, terlalaikan. Nah, ini dosa besar itu. Nah suami juga berdosa berarti, karena suaminya membiarkan istrinya begitu. Berarti suaminya dayus, ya, membiarkan kesalahan dan kemaksiatan dan kemungkaran yang ada di rumah tangga mereka. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini pertemuan kita, sudah jam 12. Sebetulnya jam berapa Bu zuhur? Oh, masih 4 menit lagi. Gimana? Ada yang mau nanya? Mau nanya ya? Terakhir silakan. Iya. Tanggung jawab kita sampai mati. Sama. Kewajiban kita mendidik anak itu sampai mati. Meskipun mereka sudah menikah, mereka sudah punya anak, tetap orang tua wajib ya untuk memantaunya, melihat perkembangannya, melihat bagaimana kesehatannya. Oke lah kesehatan, gimana kabarnya sehat, udah itu aja. Enggak. Bagaimana imannya? Bagaimana ilmunya, pemahaman agamanya? Jangan dunianya semata-mata dunia yang ditanyain. Kayaknya kalau dunia udah settle tuh kayaknya bahagia banget orang tua ya. Padahal agamanya nggak settle. Kalau orang tua yang menjadikan orang tua lah yang menjadikan anak itu jadi berdosa, maka orang tua berdosa. Karena orang tua tidak punya kontribusi yang banyak, membiarkan ya. Tapi kalau orang tua tadi tentunya dia sudah maksimal mendidik, maksimal perhatian, maksimal peduli untuk merubah, memperbaiki berbagai macam cara ya. Ternyata anak masih berdosa, ya tentunya kita sama-sama tahu kan, orang tua tidak mungkin dia nggak berdosa. Ya, orang tua tidak berdosa karena dia udah maksimal mengamalkan isi buku ini. Insya Allah mereka tidak berdosa lagi. Tapi umumnya, mohon maaf, survei membuktikan umumnya kaum muslimin ini tidak mengamalkan secara maksimal, termasuk saya. Saya pun nggak berani mengatakan sudah. Kan kata Allah. Kan yang menilai bukan kita, Bu. Kalau saya, wah kayaknya Ustadz udah nih, nulis bukunya lagi kan, banyak referensinya, begini. Nah itu kan kata kita, teorinya, prakteknya. Saya nggak berani mengatakan sudah pasti baik. Allah yang menilai, bukan kita. Ya, jadi kalau Allah mengatakan bahwa kita sudah baik, ternyata anak tidak baik, berarti kita selamat. Ya. Tapi kalau Allah mengatakan kita menjadi sebab anak itu tidak baik, nah orang tuanya nih berat. Nanti di akhirat, ya. Bahkan sebelum sampai di akhirat, di dunia saja sudah menderita kata Allah tadi. Ya, memikirkan bagaimana anak itu selalu menjadikan orang tua itu melihat ya hal-hal yang menjadikan anak itu bermasalah. Ya, ibadahnya salah, rusak juga akidahnya, akhlaknya tercela, untuk ibadah juga males, ya, untuk tutup aurat juga nggak mau. Itu orang tua bertanggung jawab itu. Kemana aja selama ini? Nah, gitu ya. Mohon maaf, artinya kalau orang tua memang kurang atau tidak memberikan kontribusi maksimal, orang tua bertanggung jawab dunia dan akhirat. Tapi kalau dia sudah maksimal, mati-mati, habisan, ya, mendidik, memperhatikan, peduli, segala macam dia kerahkan, bagaimana mendidik anak supaya dia betul-betul anak ini jadi baik. Ternyata andai kata anak itu tidak baik, maka tentu orang tua tidak berdosa. Tapi kalau kita baca, kita lihat survei ya, kalau orang tua sudah maksimal betul-betul, biasanya anaknya pun baik, insya Allah. Jarang-jarang tuh orang tua sudah maksimal bagus, anak jadi jelek. Itu kayaknya jarang-jarang deh. Biasanya itu sebab terbesar jeleknya anak karena orang tuanya yang belum maksimal atau tidak mau dia peduli. Biasanya itu sebabnya. Makanya Imam Ibnu Qayyim beberapa abad yang lalu beliau sudah menulis buku. Di buku ini pun saya tulis nih, ya. Saya akan bacakan di sini.
bagaimana perkataan dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala nanti pada hari kiamat akan meminta pertanggungjawaban dari orang tua tentang anaknya, sebelum meminta pertanggungjawaban dari anak untuk orang tua. Orang tua dulu diminta pertanggungjawaban tentang anak, sebelum anak diminta pertanggungjawaban tentang orang tua. Orang tua dulu diminta pertanggungjawaban. Karena sebagaimana orang tua memiliki hak yang harus dipenuhi anaknya, demikian pula anak memiliki hak yang harus dipenuhi orang tuanya. Dan kata beliau, mayoritas anak menjadi rusak dengan sebab yang bersumber dari orang tua. Umumnya begitu. Ya. Barangkali itu, wallahu a'lam bishawab. Nanti lebih rincinya silakan baca bukunya sehingga bisa dipahami lebih banyak ya. Insyaallah taala sudah masuk waktu zuhur. Kita siap-siap untuk sholat zuhur berjamaah di sini ya. Iya. Hah? Menambahkan jawaban. Oh, pertanyaan. Iya. Silakan Bu. Saya mau tanya, kalau orang yang nggak punya anak atau dia punya anak tapi dia tetap ambil anak angkat tuh dari lahir ya Pak ya, terus kita didik secara itu, apakah kita sama dengan anak kandung kita nggak, kalau kita didik secara baik, kalau dia bisa kita? Kan tadi sudah Bu. Udah tadi. Ibu ini yang nanya tadi. Ya dapat kebaikannya Bu, dapat pahalanya, dapat keutamaannya, meskipun bukan anak kandung, sama seperti kita berbuat baik sama orang lain. Ya, nanti anak angkat ini kan bisa mendoakan kita juga, ya bisa juga beramal soleh untuk kita, maka kita juga akan mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirat. Tapi Bu, mohon maaf, anak angkat itu tentu berbeda dengan anak kandung. Ya misalnya anak angkat ini siapa nih? Laki perempuan? Hah? Laki-laki. Masih kecil oke lah, tapi ketika dia sudah balik, laki-laki kan ini kan anak orang nih, maka bukan mahram kan? Nggak boleh salaman, nggak boleh berdua-duaan dengan ibu angkatnya. Nah, harus dipahami itu. Jangan sampai kebablasan. Oh, ini kan anak saya dari kecil. Bukan, ini kan anak angkat, tetap dia anak orang. Meskipun dari kecil hubungan udah seperti anak dan orang tua, seperti orang tua kandung ya. Tapi karena dia laki-laki, sudah balik nih, sudah mimpi basah, maka nggak boleh lagi bersalaman dengan ibu angkatnya, nggak boleh bersentuhan, nggak boleh berdua-duaan, apalagi nempel-nempel begitu, cium-ciuman, nggak boleh, karena ini anak angkat, ya. Karena laki-laki kan tidak boleh ya bersentuhan dengan orang yang bukan mahramnya, wanita juga demikian. Jadi tidak boleh berdua-duaan dan juga tidak boleh bersafar bersama. Safar tidak boleh, karena yang bersafar itu kan dengan mahram. Anak angkatnya laki-laki, bukan mahram ibu angkatnya. Mahram itu laki-laki yang tidak boleh dinikahi. Sedangkan anak angkat ini boleh nikah sama ibu angkatnya, sah, boleh, bisa dinikahi. Iya, meskipun dari kecil, tapi kan dari sisi hukum agama, anak angkat bisa nikah sama ibu angkatnya. Maka kalau ya, karena bukan anak kandung kan, maka kalau sudah balik itu hati-hati. Ya hubungan harus diperhatikan, tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh safar bersama. Ya intinya harus terpisahlah dengan anak kandung ya, demikian. Tapi kalau semua ibadahnya dia, kebaikan-kebaikan yang telah kita berikan orang tua itu bermanfaat bagi dia, dia lakukan amal itu semua, pahalanya mengalir kepada orang tua angkat. Ustaz, kalau Sama berarti ya. istri, Iya. Ustaz, kalau misalnya istri itu dia bersuami punya anak, bawa anak itu mahram kan? Iya, anak tiri. Nah, anak itu mahram. Iya menjadi mahram. Walaupun bukan anak. Iya, karena sudah nikah ya. Sudah nikah, mereka sudah berhubungan suami istri, maka anak tiri masing-masing kan bawa anak nih. Ya, si istri bawa anak, suami bawa anak, mereka nikah dan masing-masing punya anak tiri. Anak tiri jadi mahram. Tapi sesama anaknya sendiri? Tidak, mahram. bukan. Boleh ini nama satu lagi, ini anak yang udah diangkat, anak angkat, dosa nggak sih orang tuanya kalau nggak cerita ke anak-anak suatu saat nanti bahwa itu dia bukan anak kandung? Iya, dosa ya. Iya, dosa. Putus nasab ya. Iya, nggak boleh ya. Jadi kalau dia sudah angkat seorang anak jadi anak angkat, pada suatu ketika nanti harus disampaikan bahwa dia bukan anak kandung, dia itu anak angkat. Nggak boleh, jangan sampai mengatakan ini anak saya, apalagi ketika menikah nanti Bu. Dia anak perempuan ini, mengaku-ngaku saya bapaknya, saya menikahkan dia, nggak sah nikahnya.
Bapak angkat tidak boleh menikahkan anak angkat perempuannya. Ya, karena dia bukan. Kalau misalnya wali hakim. Nanti yang menikahkan anak angkat adalah bapak kandungnya. Kalau memang ada. Atau mungkin saudara kandung laki-lakinya. Atau mungkin pamannya. Kalau ada semua ini. Kalau tidak ada semua, terakhir baru wali hakim. Terakhir itu. Bapak angkat statusnya nggak boleh. Dia tidak termasuk wali yang boleh untuk menikahkan. Ya, demikian. Siap-siap ya, wudhu ya. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat ya. Kalau di sini insya Allah kan ibu-ibunya soleh semua nih. Dan maka anak-anaknya juga soleh dan soleha ya. Alhamdulillah. Apalagi suaminya pun namanya Pak Soleh. Iya, wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.